Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Terima kasih semua, selamat malam. Begitulah kata-kata closing yang disampaikan Panji di show Mensreya yang digelar di akhir Agustus tahun kemarin. Dan gue yakin kalian semua yang udah nonton pasti pada tahu kan? Dengan show sehebat itu dan jumlah audiens yang sangat banyak, Mensreya akhirnya viral di media sosial karena pernyataan Bang Panji yang terkesan sangat berani. Mulai dari pembahasan dugaan praktik pencucian uang yang melibatkan salah satu nama artis terkenal yaitu Raffi Ahmad beserta tokoh-tokoh lain, kemudian menyinggung paslon Jakarta kemarin yang terkesan sangat absurd karena aksi menjilat tangan saat kampanye di salah satu siaran, hingga pernyataan bahwa terdapat dugaan politik balas budi yang melibatkan organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan tentu aja berbagai dugaan yang dipaparkan Bang Panji dalam show tersebut memicu banyak sekali reaksi dari masyarakat Indonesia. Mulai dari pihak yang merasa terhibur akan show tersebut dan ketawa-tawa bareng langsung di acara tersebut, hingga reaksi kontra yang diutarakan segelintir orang yang terkesan baper saat menonton show tersebut di Netflix karena merasa tersinggung dengan materi politik yang dibawakan. Seperti contohnya gerakan ini nih. Gerakan ini mengatakan bahwa dirinya merupakan ormas bernama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama beserta Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan bahkan karena ketersinggungan mereka ini, mereka sampai menggelar aksi demo di depan area Komdigi loh guys. Itu semua mereka lakukan untuk menolak stand up komedi yang dilakukan Panji. Bahkan mereka sampai membuat kericuhan di area sana hingga melibatkan aparat keamanan untuk menertibkan hal tersebut. Hingga pada puncaknya, pimpinan dari ormas tersebut mengajukan pelaporan kepada polisi akan acara stand up komedi Mensreya karena dianggap menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Nah, menanggapi hal tersebut, gua ketawa sih guys. Ya bayangin aja dah, ada orang yang tersinggung karena kata-kata menurut keyakinan saya loh. Dan kalian tahu nggak yang paling mengejutkan itu apa guys? Ternyata faktanya ormas yang waktunya sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama itu ternyata sebenarnya nggak ada. Secara tegas pihak Muhammadiyah tidak mengakui adanya gerakan organisasi yang mengatasnamakan Angkatan Muda tersebut. Selain itu, Ketua PBNU Pak Ulil Absar juga membantah akan organisasi tersebut. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang mewakili NU soal hal itu dan menjelaskan bahwa orang NU itu sebenarnya suka humor. Lalu sebenarnya siapa mereka dan kenapa membawa nama organisasi keislaman untuk mengkritik stand up komedi yang dilakukan Panji Pragiwaksono? Karena hal itu, mari kita bahas secara detail kenapa stand up komedi Mensreya sampai dilaporkan polisi. Oke, sebelum pembahasan lebih panjang, kita pahami dulu deh apa sih pembicaraan Mensreya yang dianggap menyinggung ormas tadi. Jadi, topik yang dibahas Bang Panji itu sebenarnya yakni politik balas budi yang katanya banyak dilakukan politikus di Indonesia. Dengan topik tersebut, Bang Panji menyontohkan satu studi kasus yang cukup membuat tertawa orang-orang pada saat itu. Bang Panji bilang bahwa ada ormas agama yang mendapatkan hak urusan tambang karena telah menyumbangkan hak suara ke salah satu golongan. Nah, untuk membuktikan hal ini, mari kita buka peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 yang mengurus tentang kebijakan tambang ini. Di situ dijelaskan bahwa Badan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas dapat mengelola WIUP mineral logam dan batu bara dengan jumlah maksimal masing-masing 25.000 dan 15.000 hektar. Dan jelas banget dong bahwa peraturan itu dibuat sejalan dengan pernyataan Bang Panji di show Mensreanya. Nah, karena kebenaran pernyataan tersebut ada yang tersinggung dah tuh, dan akhirnya ada sekelompok orang yang menggelar demo di depan gedung Komdigi ini. Dan pada akhirnya aksi demo tersebut diakhiri dengan pelaporan Panji Pragiwaksono ke polisi atas tuduhan pemfitnahan dan pembuat kegaduhan di ruang publik. Menanggapi pelaporan tersebut, Pak Mahfud MT ikut angkat bicara. Dalam podcastnya, beliau mengatakan bahwa beliau siap mendukung Panji karena pelaporan tersebut tidak valid. Beliau juga mengatakan bahwa khusus untuk kasus Panji tidak bisa dipidanakan karena peraturan yang digunakan pelapor menggunakan KUHP baru yang baru disahkan tanggal 2 Januari kemarin, sementara show Mensreya digelar tahun kemarin. Nah, lucunya sikap polisi kita malah meneruskan kasus ini dan berencana melakukan pemanggilan pelapor dan terlapor agar memberikan keterangannya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa peraturan yang dipakai itu KUHP yang baru disahkan tanggal 2 Januari kemarin. Ya, kita lihat saja ya tentang kelanjutan kasus ini dan gua berharap keadilan benar-benar ditegakkan untuk kasus ini. Lalu sebenarnya siapa sih organisasi yang mengatasnamakan NU sama Muhammadiyah ini? Jadi menurut keyakinan saya, disclaimer dulu ya kan, bahwa organisasi Angkatan Muda ini merupakan suruhan dari seseorang penguasa di balik sana. Entah gua nggak tahu yang pasti siapa,
Tapi yang pasti gue yakini adalah terdapat seseorang di balik aksi demonstrasi yang dilakukan di gedung Komdigi ini. Orang tersebut pastinya merasa tersinggung atas kenyataan yang dibicarakan Panji pada show menstrea miliknya. Hal tersebut mengerikan banget bukan? Terlebih organisasi ini nggak diakuin loh sama Muhammadiyah dan pimpinan PBNU. Keyakinan gue juga semakin diperkuat dengan keberadaan Intel di acara menstrea secara langsung. Kalau kalian sempat nonton fullnya, pasti tahu deh bahwa Bang Panji berulang kali mengatakan bahwa dalam show-nya ada Intel yang menyelinap menjadi penonton. Alasan gue bikin konten ini karena khawatiran gue akan sistem demokrasi di negara ini. Coba bayangkan aja deh, ada acara kritik yang dibalut dengan komedi seperti menstrea, bisa aja dipolisikan dengan adanya undang-undang KUHP. Gimana gue YouTuber kecil ini, bisa aja gue dipolisikan ya kan, karena omongan yang gue sampein ini. Tapi insya Allah nggak mungkin guys, karena gue benar-benar ngehindarin di setiap video yang gue bikin agar tidak sedikit pun mengkritisi seseorang individual di sana, apalagi serang kepribadiannya. Gue bakal usahain buat bikin konten yang mengkritik suatu sistem di negara ini. Nah, contohnya video gue yang ini nih. Silahkan ditonton ya. Sekalian promosi kan. Sekian, gue Kansy Boy. Subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini.